Oke, selamat siang semuanya. Shalom dan apa kabar di siang hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Senang sekali saya Davis Pinontoan boleh bersama dengan semua yang sementara menyaksikan live Instagramnya kita di IAKN Manado Official. Nah, kali ini kita kembali dengan program perdana kita bersama dengan program studi teologi di Fakultas Teologi Institut Agama Kristen Negeri Manado. Kita sudah bersama dengan tokoh yang tidak salah lagi dan sudah dikenal oleh banyak orang ya, lebih khususnya yang ada di Fakultas Teologi di program studi teologi. Siapakah dia? Ya, langsung saja saya menyapa. Selamat siang, Nerianto Adilang, Magister Teologia. Apa kabar Ner, selaku Ketua Program Studi Teologi? Apa kabar Ner siang ini? Halo, shalom, selamat siang, Ner Davis. Kabar puji Tuhan senantiasa baik sampai saat ini. Lagi sehat-sehat ya hari ini ya Ner ya? Aman selalu. Perbincangan kita terkait dengan bincang virtual teologi. Ini adalah program perdana kita ya. Nah, kita akan bahas tentang orang Kristen di antara nyaman dan cinta. Apa tandanya bahwa kamu orang Kristen? Dan sebuah pertanyaan klasik yang masih cukup rumit mungkin untuk dijawab. Nah, kekristenan itu menuntut pengikutnya untuk sanggup menjalani amanat Yesus Kristus dalam Alkitab. Yesus secara khusus menyoroti setidaknya 2 syarat untuk menjadi pengikutnya, yaitu menyangkal diri dan memikul salib. Nah, 2 syarat tersebut berkonotasi penderitaan, sehingga menjadi Kristen identik dengan menderita. Nah, mengapa harus demikian? Mengapa menjadi orang Kristen harus bergaul akrab dengan penderitaan dan keadaan sulit? Kali ini di program perdananya Bincang Virtual Teologi, yang tentunya kita akan banyak bahas tentang dunia teologi. Kali ini topik kita tentang orang Kristen di antara nyaman dengan cinta. Nah, mengapa sih Ner Rianto sampai mau mengangkat tema ini untuk kita perbincangkan begitu, Ner? Oke, saya mulai dari mana ya? Seperti ini, Ner Davis. Seperti yang sudah diantar tadi oleh Ner Davis bahwa bicara soal kekristenan atau bicara soal menjadi orang Kristen itu selalu akrab dan erat kaitannya dengan suffering, dengan menderita, dengan perjuangan berat, dengan pergumulan dan sebagainya. Nah, ini ditambah lagi bahwa secara biblis dalam Alkitab, Yesus secara gamblang mengungkapkan itu, bahwa menjadi orang Kristen atau menjadi pengikut Kristus itu ada 2 syarat wajib, yaitu yang pertama menyangkal diri dan yang kedua adalah memikul salib. Dua-duanya konotasinya adalah kepada perjuangan berat, konotasinya adalah kepada penderitaan, sehingga kemudian ini menimbulkan sebuah pertanyaan untuk kita semua sebenarnya, apalagi kita yang adalah orang Kristen, kita yang mengaku sebagai seorang pengikut Kristus. Menurut saya, nyatanya semua orang yang hidup di dunia itu searching for happiness, mencari kebahagiaan gitu ya. Semua orang mau hidupnya bahagia, entah itu dalam keadaan seperti apapun, maka kebahagiaan itu mau dicapai gitu ya. Kebahagiaan itu mau digapai oleh semua orang, termasuk di dalamnya orang Kristen. Nah, ini kemudian menjadi sangat kontradiktif, menjadi sangat bertolak belakang ketika manusia yang notabene mencari kebahagiaan, tapi ketika mau jadi orang Kristen, ketika mau jadi pengikut Kristus, justru harus menanggung penderitaan yang amat berat. Nah, makanya pembahasan kita saat ini adalah kenapa harus demikian? Kenapa menjadi orang Kristen harus siap menderita? Kenapa menjadi orang Kristen harus siap untuk striving dan suffering? Kenapa harus ada pola seperti ini? Kenapa tidak kemudian orang Kristen hidupnya bahagia? Kenapa tidak kemudian orang Kristen hidupnya aman dan santai-santai saja? Kenapa harus ada bumbu penderitaan yang teramat banyak
dalam kehidupan orang Kristen dan dalam catatan-catatan keberimanan, bahkan dalam catatan Alkitab, orang Kristen itu dicatat sebagai orang-orang yang bergaul akrab dengan penderitaan. Seperti itu kira-kira, Benar Davis. Jadi memang di dalam hidup kita begitu, memang ada juga yang namanya penderitaan ya begitu ya, ada suffering di sana. Tapi juga bagaimana kita bisa mampu menyikapi keberadaan ini sebagai tantangan hidup untuk kita, untuk bagaimana kita akan lebih dewasa lagi dalam menyikapi hal-hal yang berhubungan dengan masalah-masalah kehidupan yang ada di diri kita ya begitu ya. Atau seperti apa kira-kira? Iya, Benar Davis ya. Saya pikir ada pola-pola yang demikian. Tapi sejauh ini orang-orang Kristen kemudian akan bertahan dalam keadaan yang sulit atau dalam penderitaannya dengan bahasa bahwa ya saya beriman, gitu ya. Tapi alangkah indahnya menurut saya bahwa ketika kita sebagai orang Kristen, apalagi orang-orang yang berpendidikan teologi, kemudian punya iman yang menuntut jawaban, gitu ya. Iman yang membawa kita kepada sebuah jawaban yang solid dalam kehidupan. Artinya bahwa ketika seseorang kemudian mengalami penderitaan dalam hidupnya, orang Kristen yang kemudian mengaku siap menderita ketika mengikut Kristus, dan pada akhirnya memang penderitaan tersebut terrealisasi dalam hidupnya, dia tidak hanya akan berkata bahwa, oh iya, saya menderita karena saya orang Kristen. Tapi imannya akan membawa dia pada pertanyaan baru. Kenapa saya harus menderita? Kalau saya orang Kristen, kenapa saya harus menderita? Apa sebenarnya tujuan Allah menghadirkan penderitaan ini? Apa sebenarnya fungsi penderitaan ini? Sehingga kemudian Allah di dalam Yesus Kristus harus dalam tanda kutip menghadiahkannya untuk saya. Itu menurut saya. Sehingga kemudian pencapaian iman kita tidak pada iman yang statis, yang di situ saja, tapi adalah iman yang dinamis, yang mampu mencari jawaban, yang kemudian akan menguatkan kita ke depannya. Seperti itu. Jadi di sini kita melihat bahwa bagaimana iman kita itu bertumbuh, bagaimana iman kita itu bekerja, sehingga sekali lagi apa yang diberikan Tuhan kepada kita, apa yang menjadi mungkin tantangan hidup kita, penderitaan, masalah yang kita alami ini akan lebih mendewasakan iman kita begitu. Bukan berarti kita jadi tidak, dengan adanya masalah kita menganggap bahwa Tuhan tidak sama-sama dengan kita begitu. Kita menganggap bahwa dalam titik terendah pun tidak ada Tuhan di dalam diri kita. Padahal pada dasarnya ketika kita mampu memahami itu sebagai bagian dari hidup kita untuk melangkah ke depan, kita punya apa namanya ya, punya kesadaran diri, punya self-awareness bahwa ada Tuhan dalam hidup kita. Sehingga kalau kita bicara tentang Kristen antara nyaman dan cinta, berarti kita harus menikmati juga kenyamanan yang ada di tengah-tengah perkara, di tengah-tengah kesulitan. Begitu ya, Benar Opo. Ya, Benar Rianto yang saya lebih tenang mengambil. Benar Opo ya. No problem. No problem. Iya, apa sih sebenarnya hubungannya dengan kehidupan sehari-hari begitu? Apa ini dari yang disampaikan oleh Benar Rianto tadi, ini sudah disampaikan dengan hubungannya dalam kehidupan sehari-hari begitu. Oke, pertama, Benar Davis, mungkin saya memilih topik ini ya, orang Kristen di antara nyaman dan cinta, karena notabene memang kita tahu bahwa istilah antara nyaman dan cinta adalah istilah yang cukup akrab di telinga kita ya. Mungkin berangkat dari satu lagu, antara nyaman dan cinta, beta dilema, dan sebagainya. Nah, Iya, Merianto. Ya. Bentar, sorry. Ini berubah tampilannya. Oke, sorry. Oke, maaf terpotong. Oke. Pada akhirnya, dari istilah yang akrab di telinga ini, saya harap kita kemudian akan diantar pada sebuah pemahaman yang benar tentang konsep keberimanan dan pemahaman terhadap penderitaan. Nah, di masa ini, di era ini, kita kemudian sangat akrab juga dengan persoalan depresi. Rasanya entah kenapa ya, saya juga belum melaksanakan penelitian lebih lanjut soal ini, dan saya pikir saya orang teologi yang harusnya tidak bicara banyak juga soal depresi karena ini bukan bidang saya. Tapi mau tidak mau kita harus mengakui bahwa sepertinya generasi-generasi yang makin ke sini itu makin mulai tidak tahan terhadap depresi. Mulai ada pemerhati atau perhatian yang
sangat serius persoalan masalah depresi begitu ya. Sehingga kemudian ini membuat saya berpikir begitu. Apa harusnya sumbangsi kekristenan, sumbangsi ilmu teologi untuk membantu setidaknya menyelesaikan persoalan yang demikian. Apa sumbangsi ilmu teologi untuk orang-orang Kristen yang mengalami depresi, yang terasa seperti tidak mampu untuk mengatasi beban kehidupannya, permasalahan hidupnya, dan penderitaan yang ia alami dalam kehidupan. Nah, sehingga dari pembahasan ini, harapan ke depannya adalah bahwa kemudian permasalahan-permasalahan kehidupan, penderitaan-penderitaan yang dialami oleh umat, termasuk di dalamnya yang sangat saya soroti adalah anak-anak muda, ini tidak akan bermuara pada depresi, tapi kita akan punya seperti yang Benar Davis bilang tadi, self-awareness. Kita punya pertahanan diri, seperti itulah yang kira-kira boleh disebutkan terhadap depresi dan penderitaan yang dialami dalam kehidupan. Seperti itu kira-kira. Iya, baik. Kalau bicara terkait tema ini yang disoroti orang Kristen di antara nyaman dan cinta begitu. Dari perspektif teologi khususnya Biblika sendiri seperti apa, Merianto? Oke, kita akan bicara biblis ya. Jadi saya mau kita kembali ke Alkitab. Oke, persoalan ini sebetulnya saya pernah mengangkatnya dalam khotbah. Saya sampaikan waktu itu dalam ibadah himpunan mahasiswa program studi teologi. Tapi saya pikir dalam pembahasan ilmiah juga perlu untuk diangkat, begitu ya. Perlu untuk disampaikan kepada halayak supaya kita punya kesadaran bersama. Nah, untuk teman-teman yang minta maaf ya karena teologi, untuk teman-teman yang saat ini sedang menonton tayangan ini, sedang mengikuti via Instagram, oke, mungkin boleh siapkan Alkitabnya, Alkitab elektronik maupun manual, silakan disiapkan. Dan saya mau membandingkan, saya mau mengkomparasikan dua teks dalam Alkitab dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Untuk teks yang pertama, mari kita buka di 1 Samuel. 1 Samuel pasal 2 ayat 11 sampai 14. Benar Davis baca Alkitab di sini nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke, siap. Teologi, jadi iya. Kami bergaul akrab dengan Alkitab setiap hari. Oke, saya bacakan ya yang teks yang pertama ini dari Perjanjian Lama, 1 Samuel pasal 2 ayat 11 sampai ayat 14. Judul perikopnya kejahatan anak-anak Eli. Lalu pulanglah Elkana ke Rama, tetapi anak itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Imam Eli. Adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang dursila. Mereka tidak mengindahkan Tuhan ataupun batas hak para imam terhadap bangsa itu. Setiap kali seseorang mempersembahkan korban sembelihan, sementara daging itu dimasak, datanglah bujang imam membawa garpu bergigi 3 di tangannya. Dan dicucukannya ke dalam bejana atau ke dalam kuali, atau ke dalam belanga, atau ke dalam periuk. Segala yang ditarik dengan garpu itu ke atas, diambil imam untuk dirinya sendiri. Demikianlah mereka memperlakukan semua orang Israel yang datang ke sana, ke Silo. Oke, itu yang pertama. Nah, ini teks yang pertama dari Perjanjian Lama, 1 Samuel pasal 2 ayat 11 sampai 14. Nah, untuk yang kedua, saya memilih satu teks lagi dari Perjanjian Baru, yaitu dari Lukas. Lukas pasal 3 ayat 18 sampai 20. Lukas pasal 3 ayat 18 sampai 20 saya bacakan untuk kita. Dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak. Akan tetapi, setelah ia menegur raja wilayah Herodes karena peristiwa Herodias, istri saudaranya, dan karena segala kejahatan lain yang dilakukannya, raja itu menambah kejahatannya dengan memasukkan Yohanes ke dalam penjara. Oke, dua teks ini mungkin dua teks yang sering kita baca ya, sering kita temui, tapi tanpa sadar kita melewatkan hal penting di dalamnya. Dari dua teks ini saya mau mengkomparasi dua pihak. Di pihak yang satu, yang kita baca dari Perjanjian Lama tadi, ada
Hofni dan Pinehas. Ya, mungkin tidak muncul namanya dalam teks, tapi kalau teman-teman baca 1 Samuel pasal 1, di situ diberi keterangan bahwa anak dari Imam Eli adalah Hofni dan Pinehas. Hofni dan Pinehas terkenal sebagai imam yang mewarisi pelayanan dari Imam Eli. Nah, mereka melayani pada saat itu setelah masa pelayanan Imam Eli. Tapi kemudian apa yang ditemukan adalah bahwa mereka sangat berbeda dengan Imam Eli. Imam Eli yang terkenal sangat baik, kudus, melayani Allah dan melayani umat dengan sangat baik, ternyata sangat berbanding terbalik dengan anak-anaknya. Hofni dan Pinehas dikenal sebagai orang-orang yang tidak mengindahkan Tuhan. Mereka datang dengan arogansi ke bait Allah. Jadi daging kurban yang harusnya dipersembahkan kepada Allah terlebih dahulu, baru selanjutnya boleh dinikmati oleh para imam, ini justru langsung dicolok dengan forok begitu ya, kalau orang Manado bilang, langsung diambil dengan garpu bergigi, dan kemudian apa yang terangkat ke atas itu langsung dinikmati. Padahal korban tersebut justru belum diserahkan kepada Allah, dan kemudian harus juga dibagi kepada imam-imam yang lain. Nah, orang-orang yang akan mengantarkan persembahan kurban ke bait suci juga harus dihalang-halangi oleh kedua imam ini, oleh Imam Hofni dan Pinehas. Nah, sementara di Perjanjian Baru kita melihat ada anak imam yang lain. Anak imam ini adalah Yohanes Pembaptis, ya, anak dari imam besar Zakaria. Nah, kalau orang memperhatikan di sini, Yohanes Pembaptis justru punya karakter yang sangat berbeda. Yohanes Pembaptis muncul sebagai orang yang sangat rendah hati, yang latar belakang status keluarganya sebagai keluarga imam justru tidak pernah ia highlight, justru tidak pernah ia angkat ke permukaan. Dia justru mau hidup dalam segala kesederhanaan, dan ketika ada orang lain yang datang sebagai Mesias, dia menyambutnya dengan segala keterbukaan. Dia bahkan mau menyerahkan dirinya sebagai orang yang membuka jalan, hanya membuka jalan, bukan dia aktor utamanya. Padahal sebetulnya kalau kita lihat keadaan, yang lahir dari keluarga imam adalah Yohanes, yang harusnya mewarisi persoalan-persoalan kekudusan, demikian juga adalah Yohanes. Tapi Yohanes dengan legowo, dengan segala keikhlasan, mau menerima bahwa yang harusnya mendapatkan semua itu adalah Yesus Kristus. Nah, di sini kita melihat ada dua jenis orang, yang tiga sebenarnya, tapi Hofni dan Pinehas kemudian saya hitung sebagai satu jenis saja karena pola dan karakternya sama. Nah, di sini kita melihat ada dua tipe atau dua jenis yang lahir dari latar belakang keluarga yang sama, besar dari keadaan yang sama, sama-sama anak imam, dibesarkan dengan pola yang sama, tapi tumbuh menjadi pribadi yang sangat berbeda, gitu ya. Mereka tumbuh menjadi pribadi yang teramat sangat berbeda. Nah, ini yang akan jadi permasalahan sekarang. Apa latar belakangnya? Apa masalahnya? Kemudian dari dua jenis ini, dari tiga orang anak ini, dua anak kemudian tumbuh menjadi imam dengan karakter yang sangat temperamen dan sangat egois, bahkan tidak mengindahkan Allah. Sementara di satu sisi ada anak imam juga yang justru tumbuh menjadi pribadi yang sangat rendah hati, yang sangat rajin dan tekun dalam pelayanannya. Nah, ini tentu akan menghadirkan sebuah tanda tanya besar. Kok bisa latar belakang keluarga yang sama, pola didikan yang sama, keadaan yang sama, justru menghasilkan orang-orang yang berbeda? Apa yang berbeda? Itu yang akan kita pertanyakan di sini saat ini. Apa yang berbeda? Nah, untuk anak-anak teologi mungkin bisa langsung menjawab persoalan ini ya. Tapi ya karena ini untuk halayak, jadi saya pikir saya perlu untuk membahas ini lebih lanjut. Untuk melihat persoalan ini, kita perlu kembali kepada latar belakang. Untuk melihat persoalan ini, kita perlu kembali kepada latar belakang dan konteks keadaan pada saat itu. Pertama, kita melihat bahwa di zaman Imam Eli, Hofni dan Pinehas itu mendapatkan keadaan yang enak. Ya, sekali lagi di zaman Perjanjian Lama, imam kemudian ditempatkan sebagai orang yang istimewa.
diperlakukan secara istimewa, diperlakukan dengan spesial, sehingga kemudian segala kemewahan termasuk makanan-makanan yang tadinya dipersembahkan ke bait Allah boleh dinikmati oleh para imam. Dan sepertinya Hofni dan Pinehas terbiasa dengan pola ini. Mereka hidup dalam keadaan yang enak, dalam keadaan yang nyaman, tanpa ada, sebenarnya ada ya, mungkin riak atau gelombang kehidupan sedikit-sedikit, ancaman dari luar, ancaman dari dalam ada. Tapi ya tidak begitu berarti. Sementara kalau orang melihat keadaan di Perjanjian Baru, kehidupan Yohanes Pembaptis, kita perlu ingat bahwa sebelum Perjanjian Baru, di antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, ada yang namanya masa intertestamen. Masa intertestamen ini disebut sebagai abad kegelapan karena di masa ini Allah berhenti berfirman. Ya, Allah tidak berbicara kepada umat dan umat kemudian kehilangan arah untuk menjalani kehidupan. Kebingungan. Nah, di masa-masa ini kemudian bangsa lain masuk mengambil begitu banyak hal dari kehidupan umat dan mulai dari bangsa Yunani menebarkan yang namanya Helenisasi dan kemudian setelah bangsa Yunani selesai berganti penjajahan dari bangsa-bangsa lain dan pada akhirnya menjelang masa Perjanjian Baru bangsa Roma yang berkuasa di wilayah sekitaran daerah Perjanjian Baru Asia Kecil dan sebagian Eropa. Nah, sekarang kalau orang melihat keadaan ini, kalau kita melihat keadaan ini, Ner Davis apa sapaannya ya? BV lovers ya? BV lovers, boleh. Ya, jadi ya BV lovers ya, teman-teman BV lovers. Iya. Oke, teman-teman BV lovers, kalau kita melihat keadaannya, berarti kita setuju bahwa keadaan di Perjanjian Baru itu tidak senyaman keadaan di Perjanjian Lama. Perjanjian Baru itu kemudian mewarisi keadaan di mana tradisi-tradisi Perjanjian Lama itu sudah lenyap, sudah kabur, sudah tidak sekental Perjanjian Lama, termasuk pola penghargaan terhadap imam dan keluarga imam. Sehingga Yohanes Pembaptis dan keluarganya itu tidak lagi hidup seperti imam pada Perjanjian Lama. Mereka tidak boleh sembarangan berbicara, tidak boleh sembarangan berkata-kata, atau nyawa mereka akan dihilangkan oleh pemerintah Roma. Dan Yohanes Pembaptis mengalami itu. Ketika dia berani menyuarakan hal yang benar, raja pada saat itu, Herodes, kemudian mengakhiri nyawanya, gitu ya. Padahal sebetulnya ada banyak hal yang harus disampaikan. Apalagi ketika, ya kita tahu ya kisah di balik kematian Yohanes Pembaptis. Ini ada sesuatu yang dramatis juga untuk disampaikan. Tapi saya harap teman-teman BV lovers semua sudah membaca persoalan ini. Nah, artinya kita melihat keadaan, konteks yang sangat berbeda antara kehidupan Hofni dan Pinehas dan Yohanes Pembaptis. Kita harus setuju bahwa Hofni dan Pinehas tumbuh dalam zona nyaman. Ya, mereka bertumbuh dan berkembang dalam zona nyaman. Sedangkan Yohanes Pembaptis tumbuh besar dan berkembang jauh dari zona nyaman. Kehidupannya kita tahu sendiri apa yang ia makan dalam penantian. Justru sudah langsung diakhiri kehidupannya. Nah, artinya Yohanes Pembaptis hidup di masa yang teramat menyiksa sebenarnya. Susah sekali untuk dia. Yohanes Pembaptis hidup di keadaan yang jauh dari zona nyaman. Sehingga dari perspektif biblis saya berani bilang bahwa ternyata keadaan sulit ikut mengambil peranan dalam membentuk kepribadian seseorang. Keadaan sulit, kesulitan, penderitaan ikut mengambil bagian dalam pembentukan karakter manusia. Seperti itu kira-kira dari perspektif biblisnya, Ner Davis. Thank you. Iya, wah luar biasa ini sangat saya pun agak kesulitan untuk masuk ke sana karena kita berbeda ranah ya. Tapi pada dasarnya dengan apa yang disampaikan secara atau dari perspektif biblis ya, kita mungkin yang sementara menyaksikan bincang virtual teologi atau BVG lovers, BVG lovers ya, kita pakai nama BVG saja ya supaya bincang virtual teologi lovers. Yang sementara menyaksikan mungkin bisa bertanya-tanya juga terkait dengan pendalaman Alkitab atau melalui landasan biblis yang disampaikan oleh Pak Kaprodi, Nyong Kaprodi kita. Ya, terkait dengan
Orang Kristen antara nyaman dan cinta. Dari sisi perjanjian lamanya ada, dari sisi perjanjian barunya juga ada. Nah, buat semua yang sementara menyaksikan kita di live Instagram, di VG Lovers, silakan yang mau bertanya-tanya seputaran kehidupan orang Kristen antara nyaman dan cinta, ini ada pakarnya di sini ya. Ada teolognya di sini, ada Merianto Adilan yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan semua yang sementara menyaksikan lewat live Instagram. Memang tadi kita sempat agak delay juga di sana, kemudian kita agak ada kesalahan teknis, ada masalah teknis, tapi akhirnya kita sudah jalan lagi di Instagram, dan sampai saat ini yang menyaksikan live Instagram kita itu ada 16 penonton ya. Dia mulai naik-naik, dan terima kasih sudah bergabung di live Instagramnya IAKN Manado. Sekali lagi ini bincang virtual teologi ini merupakan program perdana yang diprakarsai oleh Prodi Teologi bersama dengan multimedia IAKN Manado. Kita berbincang-bincang terkait orang Kristen antara nyaman dan cinta. Tapi ke depan nanti kita akan banyak juga perbincangan terkait dengan dunia teologi yang mungkin bintang tamunya akan berbeda-beda, yang akan didatangkan oleh kaprodi kita tentunya, yang nantinya juga akan tetap menjadi expert di dalamnya, akan bahas tentang dunia teologi. Tapi kali ini sekali lagi teman-teman yang sementara menyaksikan live Instagramnya kita, yang mau bertanya terkait tema kita, orang Kristen antara nyaman dan cinta, silakan. Nah ini udah 20 orang nih yang gabung di live Instagramnya kita. Silakan yang mau bertanya seputaran topik yang kita angkat di pagi ini. Tapi pada dasarnya, kalau bicara orang Kristen antara nyaman dan cinta, sekali lagi menurut pandangan saya seorang pendidik atau melihat dari kacamata yang berbeda dari sisi teologi, dari pandangan biblis ya, bagaimana orang Kristen memang benar-benar harus menerapkan kasih ya jelas ya, sebagai orang Kristen harus menerapkan kasih seperti yang ditunjukkan oleh Yesus Kristus yang kita imani sebagai orang percaya. Orang Kristen mencintai orang-orang yang ada di sekitar, kenyamanan orang Kristen yang merasa diri nyaman, tapi dia juga harus mampu menyamankan orang-orang yang ada di sekitar, bisa jadi berkat, bisa jadi teladan buat orang-orang yang ada di sekitar. Itu pandangan saya yang Meropo secara apa namanya, orang awam begitu ya, melihat antara ini nih asik nih orang Kristen antara nyaman dan cinta. Emang sejauh ini nggak nyaman jadi orang Kristen begitu? Emang sejauh ini nggak ada cinta begitu orang Kristen begitu ya? Tapi pada akhirnya kita juga punya pemahaman dari pandangan biblis yang disampaikan oleh Merianto tadi, bahwa ternyata seperti ini loh dari sudut pandang dari perjanjian lama seperti ini, dari perjanjian baru seperti ini. Nah kalau kita sekali lagi kita bicara tentang nyaman dan cinta. Seperti yang saya sampaikan tadi, emang kurang nyaman ya orang Kristen ya? Orang kurang mencintai ya? Orang Kristen masa kini atau di era kontemporer saat ini kurang mencintai ya dengan keberadaan dirinya sebagai orang Kristen. Dari kacamata Opa sendiri, apa Merianto sendiri, apa merasa nyaman begitu sebagai orang Kristen di Indonesia? Oke, sebetulnya ya kalau bicara soal nyaman dan cinta, of course saya nyaman jadi seorang Kristen dan saya mencintai kekristenan saya dan mencintai Allah di dalam Yesus Kristus yang saya amini dan saya sembah. Tapi sebetulnya orang Kristen di antara nyaman dan cinta, ini tajuknya justru mau mengarahkan kita pada akhir dari pembicaraan saat ini. Kira-kira seperti ini ya, kalau boleh saya berikan gambaran, Ner Davis. Lewat pembahasan tadi, ya, lewat pengkajian dari satu teks di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, ya, membahas tokoh di sana ada Hofni, Pinehas dan juga Yohanes Pembaptis. Kita akan belajar bahwa ternyata penderitaan ikut membentuk karakter manusia, dan kita melihat lewat contoh kasus di Alkitab bahwa orang yang mengalami penderitaan, orang yang tumbuh dalam keadaan yang sulit, justru kemudian menjadi orang yang punya hati yang kuat, punya hati yang ikhlas, punya hati yang tulus, dan juga tumbuh menjadi pribadi yang rendah hati. Di sementara kita juga menyaksikan bahwa orang yang bertumbuh dalam zona nyamannya, orang yang bertumbuh tanpa tantangan dan tanpa penderitaan, justru menjadi orang yang tinggi hati, arogan dalam hal ini untuk si Hofni dan Pinehas. Artinya saya kemudian memberikan sebuah konklusi bahwa
Kenapa orang Kristen harus menderita? Kenapa orang Kristen akrab sekali kehidupannya dengan penderitaan? Karena penderitaan sebetulnya adalah anugerah. Penderitaan adalah anugerah yang diberikan Allah kepada manusia supaya karakternya terjaga, supaya perbuatan hidupnya terjaga dan terpelihara. Artinya kita kemudian tentu akan memilih menjadi pribadi seperti Yohanes Pembaptis yang rendah hati, yang baik, yang rutin, yang taat dalam menjalankan firman, termasuk dalam memberitakan Injil. Kita tentu akan menolak untuk menjadi seperti Hofni dan Pinehas yang arogan, yang tinggi hati, yang merasa setara dengan Allah sehingga layak untuk makan apa yang harusnya dipersembahkan kepada Allah. Nah, sehingga dari sini kemudian saya menarik tema ini. Sebagai orang Kristen, kita akan memilih yang mana? Yang nyaman atau yang cinta Allah tapi dalam bentuk penderitaan? Seperti itu kira-kira, Mr. Davis. Ya, oke. Jadi kita punya jelas ya, konsep berpikirnya sudah jelas ke depan, antara kita memilih antara nyaman atau kecintaan kita kepada Allah yang penderitaan itu identik dengan anugerah Allah ya, begitu ya. Benar ya. Kalau di Gemim kan sekarang kita lagi bahas tentang firman Tuhan dan janji pemulihan. Dari penderitaan ada pemulihan di dalamnya. Janji pemulihan ya, begitu ya. Nerianto, kita sudah ada di bagian akhir, tapi nanti kalau misalnya juga ada yang sementara menyaksikan saat ini dan ingin bertanya, silakan. Sambil mungkin Nerianto mengarah ke bagian akhir kita. Oke. Silakan ya. Ner, suaranya. Sorry Benar. Tadi ya, ada sedikit gangguan jaringan sepertinya di sini. Bolehkah? Jadi di bagian kita langsung saja ke bagian akhir ya, Ner. Ini memang perbincangan perdana begitu, tapi kita sudah punya banyak informasi, banyak ilmu untuk kita, banyak pelajaran untuk kita bagaimana secara spiritualitas Kristiani kita bertumbuh begitu di dalam iman dengan topik yang diangkat orang Kristen di antara nyaman dan cinta. Bagian akhir ini, Ner, kira-kira yang ingin disampaikan oleh Ner terkait dengan topik yang kita angkat di perbincangan perdana kita di Bincang Virtual Teologi. Silakan, Ner. Oke, terima kasih. Pertama mungkin saya start dari tentu kita tidak munafik ketika kita bilang bahwa dalam kehidupan kita bersungut, kita mengeluh dengan keadaan ketika keadaan berjalan tidak sesuai dengan keinginan. Mungkin orang maunya beli iPhone apa sekarang yang terbaru ya? 14. Oh, saya ketinggalan. Okay. Mungkin maunya beli iPhone 14 Pro Max tapi tidak sanggup, jadi harus menurunkan standar. Dan kemudian kita dengan mudahnya menganggap itu sebagai sebuah bentuk penderitaan gitu ya. Ya, tapi tidak apa-apa. Tidak apa-apa kalau kemudian kita menganggap itu sebagai bagian dari pergumulan dan penderitaan, it's no problem. Tapi saya meminjam analogi dari Mr. Davis ya, yang disampaikan waktu ibadah awal minggu dosen dan tenaga kependidikan. Mr. Davis bilang begini, saya adalah pribadi yang tumbuh dari keluarga yang sederhana. Saya mau balikan ini menjadi sebuah pertanyaan untuk Mr. Davis. Kalau Mr. Davis lahir dari keluarga yang kaya raya dan berpunya, apakah kami akan melihat Davis Pinontoan seperti yang saat ini? Berasa ada kekudusan yang terjadi dalam diri. Ya, inilah cara Tuhan ya, Mer ya. Ini cara Tuhan ya mempertemukan kita juga sampai ada di virtual saat ini ya. Ya, jadi itu maksud saya. Ya, belajar dari, setidaknya saya pinjam sebagai contoh dulu kehidupan Mr. Davis. Belajar dari Mr. Davis bahwa keadaan keluarga yang sederhana membuat Mr. Davis strive, gitu ya, berjuang untuk kedepannya, untuk memperbaiki keadaan dan menjadi orang yang lebih baik, menjadi orang yang hebat. Nah, demikian pun dalam kehidupan kita sebenarnya. Dari pola tadi, orang Kristen di antara nyaman dan cinta, alangkah baiknya kalau kita tidak memilih nyaman saja. Ya. Alangkah baiknya kalau kita tidak menjadi orang Kristen yang manja, yang hidupnya maunya nyaman-nyaman saja. Tapi kita mau menggunakan cinta itu.
cinta Allah dalam bentuk penderitaan, sehingga kemudian kita berusaha bangkit dari penderitaan itu, berusaha tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi pribadi yang lebih tangguh untuk mendobrak tantangan-tantangan kehidupan. Nah, yang perlu diperbaharui dari pola berpikir orang Kristen adalah bahwa jangan nanti berbahagia ketika keadaan aman-aman saja, gitu ya. Orang-orang selalu biasanya membahasakan itu nanti ada pelangi setelah hujan. Iya, ya memang ya pelangi nanti akan hadir setelah hujan deras. Tapi tidak bisakah kita berbahagia di tengah rinai hujan? Tidak bisakah kita menikmati hujan itu sebagai bentuk anugerah Allah, sehingga kemudian orang Kristen itu tidak nanti bahagia ketika pelangi datang, tapi kita mampu berbahagia bahkan di tengah badai. Jadi orang Kristen tidak nanti berbahagia ketika datang berkat, datang hal-hal yang indah-indah saja, tapi kemudian kebahagiaan orang Kristen itu justru akan teralami setiap saat. Enak atau tidak enak keadaannya, kita bahagia. Baik atau buruk keadaannya, kita bahagia. Sedang didatangi berkat atau sedang ditimpa masalah, kita tetap berbahagia. Itu dari saya, Ner Davis. Thank you. Kita bisa dapat value-nya di sini, ya. Apapun keberadaan hidup kita, apapun yang menjadi masalah di dalam diri kita, penderitaan di dalam diri kita, belajarlah untuk bangkit dan tetap semangat berproses dari keadaan, dari penderitaan yang membuat kita bukan hanya nyaman, tapi memang benar-benar mencintai kehadiran Allah dalam diri kita. Begitu ya, Merianto Adilang, Ketua Program Studi Teologi, Fakultas Teologi, Institut Agama Kristen Negeri Manado. Terima kasih banyak buat waktunya hari ini, Merianto. Luar biasa perbincangan kita. Saya diberkati, semoga semua yang sementara menyaksikan ini diberikan juga motivasi iman, memberikan semangat, spirit untuk bagaimana kita menghargai keberadaan kita sebagai orang Kristen, tapi juga bagaimana merepresentasikan diri kita sebagai orang Kristen di tengah-tengah keberagaman agama yang ada di Indonesia. Ya, tetap semangat untuk kita semua. Terima kasih banyak Merianto untuk waktunya, untuk perbincangan hari ini. Kita akan berjumpa lagi di Bincang Virtual Teologi berikutnya. Thank you, BVG Lovers. Thank you banyak semuanya. Kita ketemu lagi di lain waktu. Sekali lagi terima kasih banyak Merianto. Sama-sama, Ner. Tuhan berkati tanggung jawab. Ya, dan tetap semangat buat semuanya. Tetap semangat dan selamat beraktivitas. Bye-bye. Sampai jumpa. Dadah. God bless semuanya. Bye.